kemarin sudah kita sebut ada sujud sahwi setelah salam, ada yang sujud sahwi sebelum salam. Saya ingat pertanyaannya Bapak kemarin, ya, ketika bagaimana hukumnya ketika seorang itu imamnya sudah sujud sahwi setelah salam, Pak, ya. Terus kemudian kita tidak ikut sujud sahwinya. Ya, gitu. Nah, maka itu hukumnya sah. Karena sholat kita dengan imam itu terputus ketika sudah salam. Hubungan sholat kita ini terputus ketika sudah salam. Nah, masalah lagi itu ketika ketika si makmum semisal masbuk. Makmum masbuk ternyata imamnya sujud sahwinya setelah salam. Nah, dia sudah terlanjur berdiri, ya sudah lanjutkan. Ya sudah lanjutkan. Karena sekali lagi hukum makmum dan imam ini masih terhubung itu kapan? Yaitu sebelum imam salam. Tapi kalau sudah salam ya sudah selesai. Ya, kemarin juga sudah kita bahas bahwasanya hukum sujud sahwi itu apa. Ya, hanya menurut Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan sujud sahwi itu hukumnya wajib. Ya, di kita sujud sahwi hukumnya sunnah muakkad. Walaupun kita nggak sujud sahwi nggak jadi masalah. Ya, itu sifatnya sunnah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu kan yang terkenal kalau tidak kunut itu kan diganti dengan sujud sahwi. Ya, terlepas dari kunut apakah termasuk kalau rukun enggak? Kunut dalam mazhab Syafi'i itu bukan rukun dalam sholat subuh, enggak. Itu termasuk sunat ab'ad namanya. Sunat yang mana kalau ditinggalkan harus diganti dengan sujud sahwi. Ya. Kemudian saya ulangi di sini. Qala musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumi darani amin. An Umran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fasajada sajdataini tsumma tasyahhada tsumma sallama. Ya, bahwasanya Nabi itu pernah salat, kemudian sujud 2 kali sujud, kemudian tasyahud lagi, baru salam. Nah, kemarin juga ada perbedaan apakah setelah sujud sahwi ini ada tasyahud lagi atau langsung salam. Ada yang mengatakan tasyahud lagi, ada yang mengatakan langsung salam. Sebagaimana kalau yang mengatakan setelah sujud sahwi itu dia baca tasyahud lagi, maka berdasarkan hadis ini. Ya, shalah bim fasajada sajdataini tsumma tasyahhada tsumma sallama. Nah, kemudian ya di sini ya bahwasanya perbedaan di sini al-kalamul am fi shalah yufsiduha la farqa baina qaliluhu wa katsiruhu. Ya. Ngomong dengan sengaja di dalam salat ini merusak salat. Baik ngomongnya sedikit atau ngomongnya banyak. Amal kalam alladzi limaslahatis shalah fa innahu la yubtiluha wa fihi khilafun bainal a'imah wa kada kalamun nasi wal jahil. Adapun omongan yang untuk maslahat sholat, ya kayak kemarin kasusnya kan Nabi ini sudah salam, sudah megang tiang masjid, sudah selesai, kemudian sahabat-sahabat yang termuka-muka pada diam semua karena sholatnya cuma 2 rakaat, ya sholat asarnya cuma 2 rakaat. Kemudian ada salah satu sahabat Nabi yang namanya Dzuliyadain di sini mengatakan, Ya Rasulullah, anasaita am kusiratis shalah, ya Nabi engkau ini lupa atau salat ini dikosor katanya. Kata Nabi, saya enggak mengkosor, saya juga enggak lupa katanya. Memang kenapa? Engkau salat cuma 2 rakaat. Kemudian Nabi balik lagi, takbir lagi, melanjutkan kekurangannya. Ya, maka nanti ada hubungan apakah Nabi itu boleh lupa? Ya, apakah Nabi itu boleh lupa? Kalau Nabi itu kan selalu hatinya ini kan selalu ingat Allah kan gitu. Dalam tidur pun kan Nabi kan tidak tidur, tapi hatinya selalu ingat Allah. Maka dari kalangan jumhur berpendapat bahwasanya Nabi ini tidak lupa, tapi dilupakan untuk tasyri', untuk mengajari kita syariat. Semisal Nabi nggak lupa, sholatnya lenceng terus kayak dari awal sampai akhir, maka nggak akan ada hukum sujud sahwi, kan gitu Pak ya. Maka di sini kenapa Nabi kok kayak masa seorang Nabi itu lupa, ini gimana? Nah, itu karena Nabi itu dilupakan dengan tujuan tasyri'. Sekali lagi untuk mengajarkan kita syariat. Gimana ketika nanti sholat misal kita lupa,
ini bagaimana tindakan kita. Semisal kalau tidak ada hukumnya bagaimana coba kan gitu. Nah ini. Kemudian jawazul bina ala shalah ba'da salam, boleh kita memulai salat lagi setelah salam. Ya, qala Syafi'i idza dzakara al-musalli dzalika qariban wa lam yahruj minal masjid. Nah, di kalangan Imam Syafi'i ini syaratnya jaraknya dekat. Maksudnya tidak sudah ngomong-ngomong lama, ngobrol, kemudian loh, tadi salat saya cuma 2 rakaat, kemudian diulangi lagi enggak. Ya, di sini idza dzakal musalli, ketika si musalli orang yang salat ini ingatnya dalam waktu dekat, walam yahruj minal masjid, dan tidak keluar dari masjid, belum keluar dari masjid. Semisal kalau sudah keluar bagaimana? Ya sudah, salatnya sah. Ya, selesai. Wa qala ba'dul a'imah bi jawazil bina mutlaqan wa qayyaduhu fi ma idza lam yatul fasal. Wa qala ba'dhum bi jawazil bina wa in tala zaman ma lam yanqudh wudu'uh. Nah, di sini sebagian a'imah mengatakan boleh secara mutlak. Maksudnya secara mutlak ya ingatnya lama atau ingatnya sebentar. Ya, yang penting tidak dipisah dengan sesuatu yang lama. Bisa dengan ngomong yang lama atau dan lain sebagainya. Kemudian sebagian ulama di sini juga dipendapat bahwasanya boleh walaupun lamanya zaman. Jadi kita sholat 2 rakaat waktu asar kemudian lama gitu. Tadi sholat saya kayaknya cuma 2 rakaat misal. Tolak zaman. Selama dia belum batal wudunya, menurut a'imah ini diperbolehkan untuk bina shalah, melanjutkan salatnya tadi. Itu. Ya. Kemudian maudhi sujud sahwi akhir shalah ba'da salam. Ya, wa bihadzal hadis akhadha Abu Hanifah wa qad taqaddama fi hadis alladhi qablahu aqwalul a'imah fi dzalika. Nah, di sini diulangi lagi bahwasanya tempat sujud sahwi itu setelah salam berdasarkan hadis ini. Nah, hadis ini yang diambil oleh Imam Abu Hanifah. Karena hadisnya bertentangan, ta'arud di sini dalam kasus sujud sahwi ini bertentangan. Ya, maka menurut Imam Abu Hanifah dia mengambil hadis yang kedua ini. Maka sujud sahwi itu setelah salam. Tapi menurut Imam Syafi'i itu sebelum salam. Di Imam Malik ditafsir. Kalau lupanya karena kurang, enggak tasyahud awal semisal, maka sujud sahwinya sebelum salam. Tapi karena menambahi, semisal berdiri untuk rakaat yang kelima, nah, sudah terlanjur berdiri, Pak. Jadi sudah rakaat keempat berdiri dia, rakaat kelima jadinya. Menambah, maka ini menurut Imam Malik ini sujudnya setelah salam. Ini riwayatnya. Ya. Kemudian jawazus sahwi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil af'al tasyri'an li ummati kama qala Rasul al-Karim innani la ansa walakinni unassa li asunna ya li ash. Ya, di sini boleh Nabi itu sahun ya. Karena tadi itu bukan karena Nabi lupa, tapi Nabi dilupakan untuk mengajari kita syariat. Itu. Kemudian at-takbir li sujud sahwi wa salam ba'dahu. Qala ba'dul a'immah yuslimu taslimataini wa huwa sahih sarfan lis-salam al-madhkur fil hadis ilal ma'hud. Wa qala ba'du taslimatun wahidatun an yaminih. Ya, gimana kalau sudah sujud sahwi ini dilanjutkan apa? Dilanjutkan salam. Salamnya berapa kali? 2 kali. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan salamnya ini hanya sekali saja. Ya, karena kemarin dalam masalah salam itu yang rukun itu adalah salam yang pertama. Adapun salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Ya, kemudian masri atau tasyahud pada sujudai sahwi mutlaqan wa ala salam minhuma akhadan bidai hadis wa bi qala Abu Hanifah. Maka di sini juga menurut Abu Hanifah setelah sujud sahwi ini tetap dianjurkan baca tasyahud lagi. Kalau kita kan enggak setelah sujud sahwi salam kan gitu. Ya, maka waqas Malikiyah yatasyahhadu li sujud sahwi al-ba'di wa yuslim wa fil qabli an Malik riwayatani wa masyhur al-madhab anna yastashhadu liyaqa salamuhu akibat tasyahud. Menurut dari kalangan Malikiyah kalau sujud sahwinya ya ini adalah ba'di. Ya, maksudnya ba'di setelah wa yusallim dan sudah salam. Ini ya dianjurkan untuk tasyahud. Tapi wafil qabli ya di sini enggak katanya.
Ya, wa qala Syafi'i idza sajada qabla salam, ketika sujudnya sebelum salam la yatasyahhad wa huwa masyhurul madhab wa ikhtalafu idza sajada ba'da salam wa sahih annahu yuslim wa la yatasyahhad. Sama. Jadi dalam madhab Syafi'i itu aslinya ada dua qaul. Qaul yang muktamad yang kuat dalam madhab Syafi'i yaitu sujud sahwi ini sebelum salam. Nah, kalau seandainya berpendapat dengan yang setelah salam, di sini juga ada dua pendapat. Ada yang menganjurkan tetap baca tasyahud, ada yang menganjurkan tidak. Ya. Wa qalat Hanabila idza sajada qabla salam la yatasyahhad wa in sajada ba'da salam yatasyahhad wujuban. Menurut madzhab Hanabilah, jika sujudnya sebelum salam tidak perlu tasyahud, tapi ketika sujudnya setelah salam maka wajib hukumnya dia tasyahud. Niatul khuruj minas shalah wa qat'uha idza kanat bina wala dhanit tamam la yujibu butlanuha idza sallama. Maka di sini seperti tadi, ya, bahwasanya orang yang sudah niat keluar dari salat dengan salam, ya, bahwasanya dia menyangka salatnya sudah sempurna, ini maka apa? La yujibu butlan. Ini tidak mewajibkan apa, tidak menyebabkan batalnya salatnya. Walaupun tadi ketika imamnya, seketika makmumnya, ya, ketika makmumnya ini apa, imamnya sujud sahwi, setelah salam makmumnya salam, enggak sujud sahwi semisal, maka di sini apa, di sini si makmum sudah sah salatnya, karena angkanya salatnya sudah sempurna gitu. Oke. Kemudian di selanjutnya, ya, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ketika kita ragu-ragu dalam salat. Ya, kita sering Pak ya, kita sholat itu padahal kita sudah bilang Allahu Akbar, takbirnya itu Allah Maha Besar, tapi selalu saja ada aja yang dipikirkan kita waktu sholat. Apalagi kalau nyari barang hilang itu paling mudah itu ketika sholat Pak ya, kunci lupa naruh, duit lupa naruh, tapi ternyata diingatkan dalam sholat, itu hukumnya bagaimana kan gitu. Ya, kalau untuk jaga-jaga ya tadi bahwasanya terkadang apa, yang terpenting itu ketika takbir, ya, ketika takbir ya sudah kita pasrahkan. Adapun sholat kok lalai, bingung dan lain sebagainya, itu kemarin menurut Imam Auza'i itu batal sholatnya, tapi jumhur enggak. Ya, jumhur ulama tidak membatalkan sholat. Maka yang paling mudah itu untuk menjadikan sholat kita khusyuk itu adalah bagaimana? Yaitu kita baca bacaan sholat kita. Ya, mulai Fatihah, mulai bacaan surat-suratnya, mulai doa ketika ruku, doa i'tidal, doa sujud, doa duduk di antara dua sujud, itu kita baca benar, maksudnya secara tartil. Kemudian hati kita ini apa, menerjemahkan itu kalau ingin sholat secara khusyuk. Terlebih lagi kita bisa ketika kita mau takbir, hati kita ditakbirkan dulu. Ketika kita mau Fatihah, hati kita baca Fatihah dulu. Ketika kita mau ruku, hati kita dirukukkan dulu. Yaitu bagaimana caranya itu ya terserah caranya bagaimana. Paling mudah itu ngelatihnya itu kalau sedang duduk santai gitu. Coba bayangkan itu kita dalam keadaan sholat. Itu latihannya kata seperti itu. Nah, ini saya dapat dari guru-guru saya untuk melatih sholat kita agar khusyuk. Ya. Itu ketika kita mau sujud, itu hati kita ini yang disujudkan Pak. Ya, jadi bukan hanya anggota atau itu enggak. Kita sujudkan dulu hati kita. Itu kita latihannya seperti itu. Ketika mau baca tasyahud juga hati kita baca tasyahud. Memang lama, latihan salat seperti ini lama. Saya sendiri belum bisa. Jujur saya sendiri belum bisa. Ya, ini caranya bagaimana ya? Susah kalau dilakukan secara jamaah. Ya, kita latihannya dilatih ketika dalam keadaan sholat sunnah. Karena sholat jamaah kita kan harus ikut imam. Kalau kita baca Fatihah dulu di hati, kemudian dibaca di lisan, diartikan hatinya, misal seperti itu, wah nanti kita pasti ketinggalan itu sholatnya itu. Ya, kita latihannya itu di sholat sunnah. Ya, jadi sebelum kita takbir itu hati kita ya harus takbir. Ya, kita berkeyakinan bahwasanya tidak ada yang lebih besar daripada Allah, yang lebih berkuasa daripada Allah. Ya, mangga Pak. Sedikit besar masih berkaitan dengan tadi bacaan tadi. Misalnya kita sholat berjamaah,
kemudian kita itu masih baca istiqah. Ini belum kelar nih kita. Ya. Terus si imam juga Fatihah. Saya ini meneruskan istiqah saya atau saya bukan terus ikut Fatihah. Kemarin kan sudah kita singgung bahwasanya dalam mazhab Hanafi itu bacaan imam ya bacaan makmum kan seperti itu. Tapi karena kita di mazhab Syafi'i ya sudah. Yang penting kita baca Fatihah. Maka justru anjurannya ketika kita makmum ini baca Fatihahnya setelah imam baca Fatihah. Ya. Jadi kita memperdengarkan bacaan Fatihah imamnya. Ketika imam sudah selesai Fatihahnya, amin kan? Nah, kita baru baca Fatihah. Di situ. Ruku. Ya, enggak kan kita enggak kita kan yang penting kan ya gimana ya? Memang ada pendapat yang mengatakan kita harus mengikuti Fatihahnya si imam. Ya, kemudian kan baca surat-surat hukumnya sunnah kan seperti itu. Itu enggak, itu sunnah ketika makmum itu seperti itu, Pak. Jadi kita memperdengarkan Fatihahnya imam, ya. Kemudian setelah amin kita baca Fatihah. Kita tempat baca Fatihahnya itu di situ. Aslinya. Coba kalau mau yang ikut yang silahkan. Misal kita baca doa iftitah dulu, ya sudah. Enggak apa-apa. Doa iftitah dulu, kemudian ya diselesaikan enggak apa-apa. Kemudian kita baca Fatihah, itu tidak jadi masalah. Tapi yang paling enak justru mazhab Hanafi aslinya dalam kasus ini. Karena apa? Kita nggak perlu baca apapun dalam sholat. Ya, kita hanya ikuti gerakan imam. Karena qiraatul imam, qiraatul makmum. Qiraatnya imam, ya imam baca apa ya itu udah makmum, udah terwakilkan, istilahnya seperti itu. Ya. Itu namanya talfik. Namanya talfik itu ada yang mengharamkan, tidak boleh. Jadi kayak dalam wudunya kita ngikuti Syafi'i, tapi dalam membatalkan wudunya kita ikuti Maliki atau Hanafi misal. Itu ada yang mengatakan haram hukumnya dalam bab ibadah. Kan kalau mazhab Syafi'i kan wudunya mudah, Pak. Ya, tadlik tidak termasuk rukun wudu. Ya, faraidul wudu kan tidak masuk. Tadlik yaitu menggosok. Kemudian bacaan bismillah tidak termasuk perkara yang wajib. Ya, kemudian basuh kepalanya pun sedikit sekali, enggak semuanya. Tapi dalam mazhab Syafi'i resikonya apa? Perkara yang membatalkan wudu mudah, senggolan sama perempuan batal yang ajam. Tapi mazhab Maliki, mazhab Hanafi enggak, senggolan sama mereka enggak. Kita boleh pindah-pindah mazhab itu dalam kategori ketika darurah. Dalam keadaan terpaksa. Terpaksa contohnya bagaimana? Contohnya ya ketika kita Syafi'iyah sekali, ya ternyata kita haji. Alhamdulillah, itu kan desak-desakan. Tidak mungkin kita senggolan perempuan kemudian kita wudu lagi, tawaf lagi. Tidak mungkin itu. Maka dalam kasus ini diperbolehkan untuk pindah mazhab seperti itu. Ya, cuma kalau orang awam ada yang mengatakan la madhabalah, tidak punya madhab, yang penting dia ikut sholat seperti yang lazimnya orang sholat, menutup aurat, menghadap kiblat, itu sudah cukup aslinya, Pak. Ya, cuma yang lebih baik kita mengikuti salah satu imam 4 ini gitu. Maka pembahasan dalam kasus Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali itu pembahasan yang panjang. Dan kenapa cuma 4 mazhab ini? Aslinya enggak. Ya, aslinya enggak cuma 4, ada mazhab Dohiriyah. Ya, dalam mazhab Syiah pun ada yang dekat dengan kita, yaitu Syiah Zaidiyah. Ya, maka kita juga tidak bisa mengvonis semua Syiah itu kafir, itu juga tidak bisa. Saya enggak berani. Karena ada golongan dari Syiah ini yang sangat dekat dengan kita, yaitu Syiah Zaidiyah. Ya, intinya saya selalu bilangnya ya, dalam jamaah saya dan di murid-murid saya, intinya jangan terlalu mudah mengkafirkan orang. Pokoknya selama sholatnya masih menghadap kiblat, masih nutup aurat, Quran yang dibaca juga masih itu, nabinya juga masih Nabi Muhammad yang dilakukan, yang dipercayai, ya sudah Pak, itu saudara kita, itulah. Jangan mudah, bukan masalah kunut enggak kunut, tarawih 8 dan 20 kemudian ngafirin, tidak boleh.
Ya, cuma kalau pindah madhab tadi, yaitu dalam keadaan darurat itu diperbolehkan. Tapi kalau bisa ya kita tetap mengikuti satu madhab. Apalagi dalam bab muamalah itu paling repot. Kajian saya itu muamalah itu repot karena dalam madhab Syafi'i pun ya jual beli yang ada di mana supermarket kayak gitu mah tidak sah, Pak. Karena dalam madhab Syafi'i jual beli itu harus ada ijab dan qabul. Ya, saya beli, saya jual. Supermarket kan enggak, hanya tertera harganya. Kenapa dalam madhab Syafi'i sangat ketat dalam masalah ini? Ya, kenapa? Karena biar proses jual beli ini benar-benar saling ridho gitu loh, saling menerima. Terkadang kita kan nggak apa ya, kita beli di supermarket misal, tertera harganya 10.000, dibawa ke kasir kok 13.000 kan gitu. Nah itu kan karena nggak ada akadnya kan ya, karena nggak ada proses ijab kabulnya. Itu dalam madhab Syafi'i tidak sah. Cuma dalam madhab lain selama itu dalam masyarakat itu adalah termasuk kategori jual beli maka diperbolehkan. Ya, tapi dalam bab ibadah biasanya kita ya rata-rata Syafi'i itu lain, kecuali dalam bab aurat. Dalam bab aurat walaupun orang Indonesia bilang mayoritas Syafi'iyah, tapi dalam bab aurat tidak Syafi'i sekali. Ya, karena muktamad Syafi'i itu aurat perempuan di luar salat itu jami'u badani, semua anggota badannya. Jadi nggak hanya cuma cadaran masih kelihatan matanya itu enggak, Pak. Semuanya ketutup. Itu kalau Syafi'i yang muktamad. Maka dalam bab aurat di sini rata-rata Indonesia itu enggak Syafi'iyah sekali. Ya, enggak Syafi'iyah sekali. Ya kita bagaimana? Ya sudah kita syukuri apa yang ada kalau saya mah. Ya, pondok-pondok besar Sarang, Lirboyo, kemudian mana itu Pasuruan itu banyak itu Langitan. Ya, itu mereka mengkaji kitab Syafi'iyah mulai dari yang paling dasar sampai paling tinggi. Tapi untuk bab aurat santri-santriwatinya bukan Syafi'iyah mereka. Itu boleh tak boleh? Ya, boleh, Pak. Ya, karena tidak tahu karena kita mungkin bi'ahnya lingkungannya memang seperti itu. Tapi kalau yang menghukumi masalah jilbab itu bagaimana? Jilbab katanya tidak wajib misalnya. Ya sekali lagi kembali lagi selama itu masih sholat lah, udahlah Pak, biarin Pak, mungkin masih berproses lah, kita doakan menjadi yang sempurna, kemudian jilbaban, ya syukur-syukur ada yang cadaran. Semua di Indonesia cadaran dicurigain itu kok masalahnya Pak, ya dicap teroris dan lain sebagainya kan kasih.